Pengusaha sekaligus selebgram, Sheila Saukia, mengambil langkah serius dalam konflik dengan dokter detektif alias Doktif. Ia resmi menunjuk pengacara senior Elza Sharif sebagai kuasa hukum untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di industri skincare lokal. Dalam konferensi pers yang digelar pada 22 Januari malam, Sheila mengungkapkan fakta baru bahwa hidupnya selama ini disetir oleh Doktif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media udah datang, semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Jadi kemarin waktu kita ke Polda, khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini, ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua, temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Sheila boleh tahu statement apa yang dari Doktif yang bikin Sheila merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok, gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf? Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sheila kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya, di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah, apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu gak saya jelas. Merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktif ini melecehkan nasihat dari BPOM. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi saya pulang makan, waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih,
kayaknya ini hama Doktip ini udah sembuh. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, ya kan? Stop kok. Aku sempat berkonten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi afiliat besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya, ya kan? Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih, nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri. Di layar kaca ya, melihat 4 orang. Nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana. Itulah awal mula, karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor-melapor. Ini akan memancing keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang banyak akan kayak korban. gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain gak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara bimbingannya BPOM. Dibimbing kan oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi.